Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan coba perbaiki saluran doa fajar kita. Kita pakai rekaman. Dan pagi hari ini biar kita bersama-sama tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama muji Tuhan. Haleluya. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Balaba ya shikira balaba kira balaba ya mashira balaba ya mashu kira balaba ya shir kira balaba ya mashir. Sekarang ku ada
Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Lukas pasal 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus membuat kebalikan dari hukum yang biasanya kita berlakukan kepada orang lain. Saudara-saudara, sebagai manusia, saudara-saudara, kita rata-rata secara psikologi, saudara-saudara, kita memperlakukan orang berdasarkan tabungan memori, tabungan perlakuan, tabungan trauma, luka hati, saudara-saudara. Itu yang kita jadikan sebagai acuan untuk memperlakukan orang lain. Karena aku diperlakukan seperti ini, maka orang lain akan aku perlakukan seperti ini. Karena aku pernah dilukai, maka aku akan melukai orang lain, baik dengan perkataan, baik dengan sikap, dengan perbuatan, saudara-saudara. Jadi kita, saudara-saudara, itu memakai hukum yang seperti itu. Hukum yang kita pakai kepada orang lain adalah hukum yang pernah diperlakukan kepada kita. Jika saudara dan saya menyimpan banyak trauma, luka-luka batin di dalam hidup, di dalam hati, saudara-saudara, di dalam jiwa, apalagi sampai merusak roh kita pernah dalam kondisi yang depresi berat, saudara-saudara, sedang pernah mengalami kondisi yang sangat trauma, kita harus berhati-hati karena, saudara-saudara, bisa jadi kita akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama bagaimana orang lain memperlakukan kita. Dan seandainya ada peristiwa-peristiwa yang mirip, saudara-saudara, yang dialami orang lain, itu kita akan pakai juga sebagai bahan acuan untuk kita memperlakukan orang yang melukai orang itu. Contoh, saudara-saudara, saudara melihat di dalam sebuah situasi ada pertengkaran, saudara-saudara, antara A dan B. A itu memaki-maki, memakai perkataan yang jahat kepada B. Nah, ternyata peristiwa itu mirip sekali dengan kita. Nah, kita walaupun tidak ada kaitannya dengan A dan B, saudara-saudara, tetapi kita akan, saudara-saudara, memakai perlakuan A kepada B karena kita merasa kita itu sama dengan B. Dan kita akan melakukan A dengan cara yang sama, saudara-saudara, A memperlakukan B. Nah, saudara-saudara, luka, dosa itu selalu seperti itu, saudara-saudara, berputar, dan itu yang mengikat kita. Nah, Tuhan Yesus, saudara-saudara, mendidik kita untuk memakai hukum Allah. Bagaimana cara Allah mendidik kita, saudara-saudara, adalah dengan salah satunya hukum kasih. Di ayat 31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki. Kamu kehendaki itu berarti dari orang lain ke kita, supaya kita diperlakukan seperti apa. Dulunya kita sudah diperlakukan orang-orang lain, maka kita akan memakainya ke orang lain. Nah, ini dibalik, saudara-saudara. Bagaimana supaya orang lain memperlakukan kita perlakukan orang lain. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, apa yang saudara dan saya kehendaki dari orang lain? Rasa hormat, keramahan, sikap yang baik, perkataan yang baik, saudara-saudara, maka kita juga lakukan hal seperti itu kepada orang lain. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak menyertakan hasil. Bahwa ketika saudara memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, dengan penuh kasih, dengan perhatian, dengan sikap, dengan perkataan, maka orang lain akan memperlakukan hal yang sama. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Yang Tuhan Yesus katakan adalah sebagaimana yang kamu kehendaki. Bukan supaya orang melakukan, saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara. Sebagaimana kamu kehendaki orang lain memperlakukan kita. Nah, saudara-saudara, ini membalik, saudara-saudara, alam pikiran kita. Karena kita terbiasa memperlakukan orang lain dengan cara yang pernah kita alami. Sebagai suami, sebagai istri, pasangan kita, saudara-saudara, kadang-kadang kita memperlakukan pasangan kita sesuai dengan takaran rasa yang pernah kita terima. Jika kita merasa dikasihi, ya aku mengasihi.
Tapi jika dilukai, maka aku melukai. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan hukum yang sama dengan dunia. Tuhan Yesus mengajarkan hukum kerajaan Allah, di mana saudara-saudara, kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita kehendaki orang lain memperlakukan kita. Apakah dengan saudara baik kepada orang lain akan baik kepada saudara? Tidak, saudara-saudara. Tidak harus seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita memperlakukan orang lain, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ada kasih yang aktif, saudara-saudara. Dan meskipun saudara dan saya mungkin setelah berbuat baik, bersikap dengan baik, saudara, mungkin kita akan makin dilukai, saudara-saudara. Tetapi percayalah, itu tanda saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan itu tanda yang paling membedakan antara anak Tuhan dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah tanda yang tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa dipalsukan. Karena saudara-saudara, kekuatan untuk kita bisa melakukannya itu datang dari Allah sendiri, yaitu dari Tuhan Roh Kudus. Sebab kita sudah menerima Roh Kudus, saudara-saudara. Itu kekuatan yang kita bisa senantiasa andalkan. Saya percaya, saudara, kita mungkin akan tidak mampu, merasa tidak bisa. Tetapi ketika kita meminta belas kasihan kepada Tuhan, untuk kita juga bisa mengasihi orang lain, saudara-saudara, maka saudara-saudara, kekuatan kuasa itu akan mengalir melalui hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan terus ada di rumah kita masing-masing dan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebab kuasa Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang dari Allah. Sebab Engkau Tuhan perlindungan kami, perisai kami, gunung batu kami. Kepadamu Tuhan kami percaya dan kami beroleh selamat. Dan hari ini setiap kami mengucap syukur, memuliakan Allah dengan ucapan syukur, dengan sikap kami, dengan perbuatan kami. Sebab kami adalah anak-anak terang yang berjalan di dalam terang. Sebab kami adalah garam dunia dan kami akan menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam ujian, yang mencari pekerjaan, yang bekerja di luar kota, di luar pulau maupun yang ada di luar negeri, toko, sawah, ladang, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibuat berhasil oleh karena pekerjaan Tuhan yang hebat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan juga memberkati, melindungi, menyempurnakan kesehatan mereka. Untuk Tante Noni, Tuhan juga akan memberkati kesembuhannya dengan sempurna. Amen. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Sebab Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan cara mati di atas kayu salib. Sempurna karyanya menjadi perjanjian baru buat kita semua. Dan karena penyertaan Roh Kudus sampai kesudahan zaman. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.